kalau dalam pengertian hukum itu, salah satunya itu adalah hukum sebagai polisi. Bahwa polisi itu dianggap sebagai simbol daripada penegakan hukum. Oh, jadi Sehingga dari beberapa tempat, orang itu akan tertib. Di jalan itu orang akan tertib tuh kalau nggak ada polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi di acara Buka Baju yang disiarkan dari ruangan Valerin Krieghoff, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini saya menemani Bang Junet yang biasanya saya menjadi pembicara, Bang Junet hostnya, sekarang dibalik gitu ya. Kita pengen tahu karena Bang Junet ini juga dosen juga nih, ya. Jadi kita pengen tahu kedalaman ilmu hukumnya Bang Junet. Wih, berat ini. Berat. ini. Makanya pertanyaannya pertanyaan mendasar. Berat nih, gitu Bang. kan. Berat Iya. nih, Bang. Yang sama Bang Junet pokoknya yang berat-berat, yang ringan-ringan nggak apa-apa saya aja. Gitu ya. Biasa ngangkat beban. Oh, kalau ente yang Ya angkat kan? beban, kalau aneh enggak. Kalau saya beban kehidupan, kalau dia beban gym. Oke, Bang. Oke, gimana Bang Acil? Kita akhir-akhir ini kan banyak baca ya. Berita segala macam, ada masalah A, B, C, D gitu. Yang intinya semua masalah terkait dengan aturan. Iya. Kita simplifikasi dengan hukum. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah, emang semua itu harus pakai hukum ya, Bang? Emang hukum itu apa sih? Iya. Gitu. Jadi Bang Acil juga teman-teman Buka Baju sekalian ya. Jadi kalau kita bicara hukum itu sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang sekumpulan aturan sebenarnya Bang Acil. Jadi kalau kita bicara hukum itu sebenarnya kita bicara tentang tata atur, tata letak gitu ya. Bagaimana sesuatu itu sesuai dengan porsinya, proporsional. Tapi kalau kita bicara hukum itu sendiri, sebenarnya hukum itu tidak hanya dalam bentuk peraturan-peraturan, kumpulan peraturan-peraturan. Ada yang namanya kita kenal dengan legal semiotics atau semiotika hukum. Apaan tuh? Jadi hukum yang tidak berbentuk tulisan, tidak berbentuk kumpulan peraturan, tapi itu sebenarnya adalah suatu aturan yang tanpa sadar kita mematuhi itu, karena itu punya tujuan akhirnya adalah kesedapan hidup bersama. Contoh. Nah, misalnya buat keselamatan kita bersama. Kalau kita lihat lampu merah itu sebenarnya juga hukum, tapi semiotics. Dia hukum nonverbal namanya. Kalau dia merah, semua orang tahu merah itu udah pasti dia berhenti. Ya. Tapi kan nggak ada tulisannya berhenti. Tapi dia bentuknya adalah bentuk lampu merah tadi. Kuning maknanya dia harus memperlambat kendaraannya. Tapi kalau orang kita lampu kuning makin kencang. Padahal nggak boleh. Harusnya kuning itu adalah hati-hati. Jadi dia memperlambat kendaraannya. Hijau jalan terus. Nah, itu berlaku di seluruh dunia, dimanapun sama. Yang namanya traffic light atau lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau itu maknanya sama. Berarti itu juga hukum sebenarnya, tapi bentuknya bukan verbal. Bukan bentuknya tulisan ataupun verbal, tetapi dia bentuk non-verbal. Hasilnya mungkin dari tulisan yang dibentukkan gitu ya, yang diwujudkan. Ya, gitu. dia jadi digunakan simbol. Sama juga kayak rambu lalu lintas misalnya. Rambu lalu lintas juga itu hukum sebenarnya, cuma dalam bentuk yang tidak bentuk tulisan, peraturan ataupun verbal. Kalau patung polisi? Patung polisi itu bisa diartikan juga itu simbolisasi ya, simbolisasi bagi bahwa kalau ada menurut orang. saya sih patung polisi bukan simbolisasi, Bang. Itu cuma nakut-nakutin, Bang. Enggak, karena Orang gini. kita takut tuh kalau ada polisi ya. Iya, karena gini, karena kalau dalam pengertian hukum itu salah satunya itu adalah hukum sebagai polisi. Bahwa polisi itu dianggap sebagai simbol daripada penegakan hukum. Oh, jadi Sehingga dari beberapa tempat orang itu juga, akan tertib. Di jalan itu orang akan tertib tuh kalau nggak ada polisi. Contohnya misalkan nih, lagi jalan nih, terus depan ada polisi, pasti lebih behave tuh bakalannya. Iya. Bawaannya. Kenapa? Ntar salah-salah ditilang. Nah, sehingga di beberapa tempat karena rasio jumlah polisi yang nggak seimbang, dan beberapa jalan itu misalnya perempatan, itu
polisi nggak bisa terus-terus ada di sana ngatur, akhirnya itu dibentuklah patung polisi. Sama pula halnya kayak di dekat Ratu Plaza itu ada patung polisinya juga, meskipun di situ ada pos polisi, tapi dia di perempatan itu polisi di situ bentuknya dia menunjukkan jalan untuk misalkan jalurnya, bahwa jalur ini dia nggak boleh ke kiri, dia cuma boleh lurus aja ke arah sana. Jadi bentuknya seperti itu. Nah itu sebenarnya menggantikan, karena sebenarnya dalam pengertian hukum itu menurut Pak Prof. Suryono Sukanto itu juga salah satunya adalah hukum sebagai polisi, di mana polisi itu adalah sebagai manifestasi atau sebagai bentuk daripada yang mewakili kepentingan hukum itu, yang menegakkan hukum, sehingga dia disebut sebagai hukum sebagai polisi. Jadi tujuannya untuk menjaga ketertiban juga dong ya? Jadi sebenarnya hukum itu segala yang membuat kita jadi tertib. Tapi juga tadi yang saya bilang, kalau kata Profesor itu kesedapan hidup bersama. Kesedapan hidup bersama adalah keharmonisan. Bahwa kalau ada suatu hal yang berjalan dia tidak sesuai dengan aturan hukum, itu sebenarnya menjadi disharmoni sebenarnya. Nah, jadi hukum itu juga sebenarnya punya peran di dalam membentuk harmoni di antara elemen-elemen di masyarakat. Tapi kan gini nih ya, kalau hukum, ya saya di rumah aja lah gitu. Pasti di setiap rumah pasti punya hukum juga kan, yang punya tertulis aturan-aturan. Nah, kalau supaya aturan itu bisa ditegakkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, tercapai tujuan hukumnya, kan harus ada alat pemaksa nih. Ya kan, alat pemaksa nih. Nah, dalam hukum itu alat pemaksanya apa ya Bang? Apakah hanya orang yang takut-takutin penjara, denda yang besar gitu? Apa hanya itu? Alat untuk memaksa orang supaya patuh sama hukum gitu. Jadi karena kan kayaknya sekarang gini nih, sorry nih ya, kayaknya orang sekarang udah abai banget nih sama hukum. Ya kayaknya bodo amat lah hukum, gini aja. Hukum kan kalau misalnya di jalan misalnya kan cuma ada polisi doang, kalau nggak ada polisi ya udah gitu. Ya jadi kalau saya menganggapnya bahwa keteraturan atau ketertiban itu ya itu adalah sebagai bentuk daripada peradaban hukum sebenarnya. Jadi kalau mereka punya kesadaran, ya tingkat kesadaran yang tinggi untuk mematuhi ketentuan aturan yang dia paham. Jadi tujuan hukum itu sebenarnya untuk keselamatan, untuk kesedapan hidup bersama. Jadi kalau dia patuh, dia tunduk, maka itu tidak hanya menyelamatkan dia, tetapi juga menyelamatkan yang lain. Contohnya di jalanan aja. Jadi kalau dia tertib pada aturan, lampu merah, dia nggak pergi, nggak jalan, maka dia sudah menyelamatkan dirinya dan juga orang lain. Kenapa? Karena kan ada kemungkinan akan ada benturan, akan ada tumbukan. Nah itu sebenarnya kalau tingkat kesadaran itu berhasil dibangun, ya, dengan cara dia memahami bahwa hukum itu tidak hanya bentuk undang-undang. Hukum itu nggak cuma bentuk aturan-aturan yang tertulis, tapi hukum itu sebenarnya paling dekat dengan kehidupan kita. Bayangkan bahwa hukum itu ada semenjak kita lahir sampai kita mati. Serem Bang. Iya, bisa dibayangkan. Pukulannya serem nih. Itu apa jadinya hukuman dengan kan? Ini bagian dari tekanan Bang Aceh. Oh ya, siap. Jadi kalau kita lihat misalnya orang begitu lahir, ya, perlu apa? Akta kelahiran. Akta kelahiran fungsinya untuk apa? Itu adalah sebagai identitas untuk background terhadap keberadaan si orang ini, yang sebenarnya punya implikasinya apa? Terhadap kewarisan nanti. Dia berhak mewaris apa enggak? Dia itu nasabnya dengan siapa? Tapi kan itu sifatnya pribadi Bang. Kalau misalnya saya nggak daftarin anak saya, ya yang rugi kan saya sama keluarga saya kan, anak saya kan. Tapi ini dengan orang lain untuk maksa bahwa dia itu, kan tadi Abang bilang ketertiban itu salah satu bentuk ya, betul. Awalnya justru dari kesadaran si pribadinya dulu. Jadi memang membentuk kesadaran pribadi itu sangat penting sekali ya untuk kita memulai. Jadi misalnya makanya di dalam hukum itu yang paling penting itulah membangun kesadaran pribadi untuk hidup tertib dan bagaimana menjaga harmoni di antara semuanya. Itu bagian yang penting banget. Jadi kalau menurut Bang Junaid, bagian penting dari hukum itu adalah keharmonisan untuk hidup bersama. Ya, kesedapan hidup bersama. Kesedapan hidup bersama. Setuju dengan itu Bang? Iya. Berarti kalau misalnya nggak harmonis, nggak sedap, tidak ada hukum dong? Berarti ada hukum yang diabaikan? Ada hukum yang diabaikan. Hukum hanya dianggap sebagai kumpulan peraturan, tetapi tidak membangun kesadaran. Tapi supaya ada terwujud,
Tapi kita perlu yang namanya semiotika itu ya. Semiotik. Jadi semiotik itu kadang adalah simbol sebagai pengganti daripada aturan yang berbentuk tertulis tadi. Berarti kalau orang tidak tahu ada hukum yang tertulis, setidak-tidaknya dia bisa patuh dengan simbol-simbol hukum ya. Yang ada di paling banyak di jalan kan nggak mungkin kita bikin tulisan-tulisan yang banyak, sehingga kita butuh simbol-simbol itu. Males juga ya baca. Karena kalau baca tulisan banyak itu bisa jadi mengganggu konsentrasi terhadap malah menjadi tidak teratur. Iya. Oke. Baik, Bang Junaid. Siap. Mungkin itu dulu pembahasan kita tentang hukum dan semiotika hukum. Rekan-rekan sekalian, kita akan berjumpa lagi dalam Buka Baju selanjutnya dengan topik yang berbeda, dengan bahasan yang berbeda. Tapi dalam Hukum 101 ini kita akan mencoba untuk menyelami lebih dalam pengertian-pengertian tentang apa itu hukum. Ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa tetap di like, share, and subscribe. Tetap di like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Ya, subscribe. Dan jangan support lupa kita juga kalau ada yang mau di endorse ya. Minum Jambore Kita Cafe ya. Baik, terima kasih Bang Junaid atas kesempatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.